Baiklah, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan tim afirmasi yang kami hargai, beberapa alasan mengapa tim oposisi harus menang dalam debat kali ini. Alasan yang pertama, kami berpikir bahwa adanya klaim tidak strategis yang ada di tim afirmasi. Mengapa demikian? Ada dua Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mereka mengatakan dan bermain di skenario atau di konteks di mana kita sedang mengalami globalisasi. Tentu saja, jika konteksnya adalah globalisasi, maka ini menandakan bahwa masyarakat adat tersebut butuh pendidikan yang sangat komprehensif, butuh pendidikan seperti matematika, IPA, dan lain sebagainya. Di mana kita sudah membuktikan bahwa ini akan lebih baik di tim oposisi ketika pemerintah yang mengontrol kurikulum mereka, maka pemerintah bisa memberdayakan mereka. Pemerintah bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat komprehensif terhadap mereka agar mereka bisa bersaing dan mereka bisa beradaptasi dengan konteks globalisasi yang mereka berikan. Namun, mereka belum pernah mengkooperasi bagaimana di tim afirmasi, bahkan di tim afirmasi ketika masyarakat adat tidak memiliki pengalaman dalam hal tersebut, bagaimana mereka masih bisa beradaptasi dalam konteks globalisasi yang mereka berikan. Lalu klaim yang kedua, mereka mengatakan bahwa di tim afirmasi mereka memiliki supervisor atau ahli budaya. Itu saja, jika ada ahli budaya dan sebagainya, maka ini menandakan bahwa itulah yang akan mengontrol atau membatasi otonomi dari masyarakat adat tersebut ketika mereka ingin mengontrol kurikulum mereka. Inilah yang belum dijelaskan oleh tim afirmasi. Lalu masuklah kepada dua titik perdebatan yang ada di debat kali ini. Titik perdebatan yang pertama, apakah ini urgent untuk tim tadi perdebatan pertama, urgensi dari kontrol masyarakat adat. Tim oposisi sudah menjelaskan bahwa di status quo tidak ada urgensi bagi masyarakat adat untuk mengontrol sekolah-sekolah, untuk mengontrol kurikulum dan lain sebagainya. Karena kami berpikir bahwa tanpa sekolah pun masyarakat adat sudah mampu untuk melestarikan dan juga mempertahankan budaya-budaya mereka. Karena budaya mereka sudah mereka pahami betul-betul, karena budaya mereka sudah diturunkan dari leluhur ke leluhur, sehingga tidak ada alasan mereka tidak paham tentang budaya mereka masing-masing. Sehingga mereka sudah biasa. Contohnya, mereka sudah terbiasa dengan berbahasa yang mereka bisa, seperti mereka sudah bisa berbahasa adat Asmat dan lain sebagainya. Yang ini sudah dibiasakan tiap hari. Mereka juga sudah tahu bagaimana cara untuk melakukan ritual-ritual mereka, karena ini sudah diajarkan sejak mereka kecil dan lain sebagainya. Dewan Juri terhormat. Hal ini mengapa kami berpikir bahwa tidak ada urgensi bagi tim afirmasi untuk memberikan otonomi kepada masyarakat adat untuk mengontrol kurikulum mereka dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak pernah disanggah sama sekali oleh tim afirmasi, di mana mereka belum pernah menyanggah mengapa di status quo tidak ada kemampuan bagi para masyarakat adat untuk melestarikan budaya-budaya tanpa sekolah. Mereka mengatakan bahwa konteks di status quo adalah masyarakat adat tidak tahu cara mempertahankan budaya. Oleh karena itu, jika mereka bermain dalam konteks ini, maka kita menanyakan mengapa masyarakat adat di tim afirmasi mampu mengontrol kurikulum jika mereka saja tidak paham budaya-budaya mereka sendiri-sendiri. Oleh karena itu kami berpikir bahwa di tim afirmasi mereka belum bisa menjelaskan secara kompleks mengapa masyarakat adat masih bisa memberikan yang terbaik dalam hal kurikulum dan juga pengajaran kepada masyarakat adat yang lain. Lalu isu kedua atau titik perdebatan kedua, mana yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat adat. Tim oposisi sudah menganalisis bahwa ada banyak kebutuhan dari masyarakat adat. Yaitu yang pertama adanya alam, lalu yang kedua adanya budaya yang harus dilestarikan, lalu yang ketiga adanya progres. Lalu bahas persatu-satu, kami berpikir bahwa dalam hal alam kita sudah menyanggah tim afirmasi, di mana kita sudah mengatakan bahwa di tim afirmasi mereka tidak bisa bernegosiasi dengan korporasi asing karena mereka tidak bisa mendapat pendidikan yang progresif. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Inggris ketika mereka ingin bernegosiasi dengan korporasi asing. Dan juga terhormat. Namun di tim oposisi ini akan lebih baik karena ketika mereka mendapatkan pendidikan yang komprehensif seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mereka akhirnya memiliki kemampuan untuk bernegosiasi untuk mempertahankan alam mereka. Hal inilah yang belum disanggah sama sekali oleh tim afirmasi. Jika mereka mengatakan reboisasi, ini tanpa sekolah pun mereka masih melakukan hal tersebut karena mereka memiliki basis pertanian dan sebagainya. Isu yang kedua, di tim oposisi kita sudah menjelaskan bahwa budaya masih bisa dipertahankan karena memberikan sekolah, mereka masih bisa, karena meskipun kita memberikan sekolah, bukan berarti mereka tidak bisa melakukan ritual dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dalam hal progres, ini akan lebih baik di tim oposisi karena pemerintah dapat memastikan guru yang terbaik, kurikulum terbaik, KKN dan lain sebagainya, di mana ini yang belum disanggah oleh tim afirmasi. Mereka belum membuktikan mengapa ketika pada akhirnya masyarakat adat memiliki progres sekolah yang buruk, mengapa itu tidak mengapa. Oleh karena itu kami bangga sebagai tim afirmasi.